Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Biologi. Jaya, jaya, jaya. Ya, alhamdulillah ya, masih bersemangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Abdul Salam, Anissa. Coba lihat di sekeliling kalian, barangkali ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah dulu. Kalian kerjakan pretest dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Udah ya, selesai? Baik, pada kali ini Ibu akan membahas tentang pencemaran lingkungan, lebih tepatnya di pemanfaatan limbah. Ada yang masih ingat pencemaran lingkungan itu ada 4 macam, ada apa aja? Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan yang terakhir pencemaran suara. Nah, di sini anak nggak yang suka pakai motornya itu knalpotnya diganti biar berisik, ada nggak? Ya, merupakan pencemaran lingkungan di pencemaran suara. Dari keempat pencemaran tadi, menurut kalian apa dampaknya terhadap alam? Alamnya katanya batuk, terus capek, terus lelah karena banyaknya limbah tadi ya. Dari pencemaran limbahnya itu diakibatkan oleh limbah organik dan limbah anorganik. Supaya kalian lebih semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Untuk ice breakingnya, ketika nanti Ibu mengucapkan tepuk 1, kalian tepuk tangan 1 kali, terus bilang crack, terus door gitu. Akan Ibu menyebutkan tepuk 2, berarti tepuk tangannya 2 kali, crack, 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 door, door gitu ya. Ngerti? Ya, bisa dimulai ya? Coba tepuk 1. Crack, door. Ya, tepuk 2. Crack, crack, door, door. Ya, tepuk 3. Crack, 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 door, door, door. Untuk pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya peserta didik dapat merencanakan produk pemanfaatan limbah berdasarkan tayangan video nanti dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi perencanaan produk dengan pemanfaatan limbah melalui diskusi, presentasi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat satu produk dengan memanfaatkan limbah melalui penugasan proyek dengan kreatif. Ya. Tadi kita sudah mengulas ya tentang pencemaran lingkungan. Menurut kalian, bagaimana cara kalian dalam menanggulangi limbah yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ya, katanya akan mendaur ulang. Kalau tujuan dari mendaur ulang supaya apa? Ya, mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Ya, dibuat menjadi apa? Dibuat menjadi kerajinan supaya dapat menghasilkan apa? Ibu akan menayangkan sebuah video, tolong simak baik-baik ya videonya.
rasa kayaknya ya saya pengen kerja atau pengen survive dengan cara wirausaha dan untuk membantu orang tua. Meskipun nggak punya kesempatan, nggak punya privilege, ternyata ada jalur beasiswa waktu itu. Saya dapat program beasiswa namanya Bidik Misi, beasiswa yang diperuntukkan untuk orang miskin tapi punya potensi. Saat saya kuliah, saya banyak menempa diri dan belajar untuk bisa lebih memunculkan awareness dan kepekaan diri terhadap lingkungan sekitar. Saya ngelihat ada hal yang aneh di sekitar kampus yang notabene dengan lingkungan Civitas Akademika, tapi ada beberapa masyarakat kok yang kurang mendapatkan atensi, mungkin tidak begitu sejahtera. Saya lihat lingkungannya tidak begitu bersih dan tidak begitu asri. Padahal harusnya dengan keberadaan kampus bisa menstimulasi itu. Saya lihat ada beberapa pedagang kaki lima yang menjual minuman kemasan. Saya lihat kok kemasannya hanya dibuang begitu saja. Sementara saya pernah lihat beberapa referensi, saya coba kunjungan beberapa guru-guru saya juga, ada orang yang sudah berhasil mengolah sampah dengan pendekatan kreativitas. Dari situlah muncul Ekobis Indonesia, mengubah sampah jadi berkah, mengubah plastik jadi antik. Assalamualaikum, Bu. Jadi banyak ya? Menurut kami sampah memiliki meaning yang lebih powerful, karena sampah ada artinya. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Kami berasumsi sampah aja nggak punya nilai kalau diberikan kreativitas bisa ada value yang kita dapat, apalagi komoditas lain. Mudah-mudahan dari gerakan sederhana yang kami lakukan bisa menginfluence orang banyak untuk bisa lebih aktif dan terlibat bagaimana mereka menjadi social problem solver dari masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Ketika pertama kali kami turun ke masyarakat, kami mengajak kepada mereka untuk bisa terlibat dalam kegiatan social enterprise ini. Mereka banyak yang kemudian mengurungkan niat, banyak yang menolak kami juga, karena menurut mereka, ya buat apa ngelola sampah, toh nggak ada manfaatnya. Nah, jadi benar-benar menjadi residu sampah yang kalau nggak diolah dengan kreativitas, itu akan jadi sampah aja seperti biasa. Nah, dari situ kemudian kita melibatkan masyarakat dengan tidak pakai pendekatan secara struktural, jadi saya pakai pendekatan kultural, dekat dengan mereka, kita coba telaah apa nih masalah di masyarakat yang bisa kita angkat dengan pendekatan sampah. Jadi sampah kita jadikan media intervensi. Salah satu contoh yang membuat masyarakat akhirnya terlibat, kita menggunakan istilah-istilah yang easy listening dengan mereka, yang mereka membuat mereka jauh lebih paham. Kita ada istilah selingkuh, sedekah lingkungan hijau, ada istilah CLBK, cerdas luar biasa kreatif. Jadi anak-anak bisa belajar. Apa yang kalian temukan setelah melihat tayangan video tadi? Cara mendaur ulang sampah. Ya, cara mendaur ulang sampah. Selain cara mendaur ulang sampah, apa lagi? Ya, mengubah sampah menjadi bahan yang memiliki nilai jual, nilai estetik. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat limbah yang ada di lingkungan kalian? Akan mendaur ulang. Ya, silakan kalian duduk berkelompok. Ibu bagikan satu kelompok 2 LKPD ya, biar yang lainnya juga ikut mengerjakan. Cak, Bu beri waktu mengerjakan LKPD-nya 15 menit. Untuk yang nomor 1, pilihlah salah satu limbah yang akan dibuat. Jadi kalian tentukan limbah apa yang akan kalian buat nanti. Untuk yang nomor 2, tuliskan judul desain recycle dari limbah yang dipilih. Misalkan mau dari apa ya? Terus yang ketiga itu tuliskan dasar teori. Kalau dasar teori ini, misalkan kalian mau pilih dari jurnal, artikel, ataupun dari YouTube. Nomor 4-nya itu langkah-langkah dari proyek yang akan kalian rancang. Ya, kalian tuliskan langkah-langkahnya itu seperti apa. Untuk yang nomor 5, kalian membuat gambar desain produk yang akan kalian buat. Yang nomor 6, tuliskan alat dan bahan apa saja yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian perlu gunting, lem ya, atau apalagi gitu, tuliskan. Terus yang nomor 7, tuliskan rincian anggaran biaya dan perencanaan harga jualnya. Misalkan untuk membeli lem, harganya berapa lem? 5.000 misalkan ya. Terus apalagi gitu selain lem. Kalau gunting mah ada ya di rumah, jadi nggak usah beli. Untuk yang nomor 8 itu kalian membuat rencana kerjanya ya, seperti apa jadwalnya.
Dokumentasi mah kan nanti ya di Google Drive. Untuk ini mah iya presentasi nanti uji coba hasil. Ini mah nanti bawa itunya yang produk ya untuk hari besoknya. Ya, sampai nomor 8. Gimana kelompok ini? Membuat apa? Tempat pensil. Oh, tempat pensil. Biayanya totalnya 15.000. Nanti ini rencananya jualnya berapa? 25.000. Ya. Iya. Kalau misalkan biaya 15.000 dijual 25 masih itu ya, masih bisa. Soalnya kan biayanya ini juga lumayan ya. Asal jangan misalkan teh biayanya 15.000 kalian jual 7.000 atau rugi ya. Jangan seperti itu. Ini buat apa? Buat bunga dari sendok plastik. Oh, bunga dari sendok plastik. Total biayanya berapa ini? 15.000. 15. Oh, 7.000. Alat-alat yang digunakannya apa aja? Gunting. Kertas, origami. Oh ya, kertas origami. Kalau misalkan kertas origami itu berarti kalian beli apa bekas? Oh, bekas. Ada yang udah beres? Ya, udah. Siapa yang mau presentasi duluan? Tolong temannya yang lain perhatikan temannya di depan yang sedang presentasi ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Ada misalkan ada pertanyaan, ada tanggapan ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Komnas 1 akan mempresentasikan hasil dari pilih salah satu lima yang akan dibuat. Jadi mau buat harus dari kardus bekas. Tuliskan dulu desain risiko dan lima yang dibeli. Tempat pensil dari kardus bekas. Tuliskan dasar teori resiko kami mengambilnya dari YouTube. Langkah-langkah dari proyek yang kami rancang. Satu, potong kardus menjadi beberapa bagian sesuai tugas. Beri bungkus kardus di bagian luar dan atas kartu di bagian dalam setiap potongan. Sampai sesuai pola yang sudah dibuat dan letakkan di bagian kodak untuk diganti. Gambar desain proyek yang kami buat. Oh iya. Ini katanya gambar desainnya itu seperti ini ya. Ya, cukup besar ya gambarnya. Alat dan bahannya akan digunakan. Satu, kardus bekas, dua lem Korea, tiga printing, empat lem kapot, lima kertas kado, enam kertas kantor, itu rincian anggaran biaya yang kami keluarkan adalah kertas kado Rp3.000, kertas kado Rp4.000, lem Korea Rp7.000, lima Rp10.000, dan totalnya Rp15.000. Timeline. Tanggal 18 Januari kami mengumpulkan kardus bekas. Tanggal 19 Januari kami membeli alat-alat. Tanggal 20 Januari kami membuat produk sampai selesai. Dan tanggal 21 Januari proses penggunaan. Tok, silakan teman-temannya yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya. Tok, siapa dulu? Ya, silahkan. Berapa target pemasaran yang kalian kembangkan? Kami menargetkan kira-kira ada 25.000. Ya, silakan. Kan kalian teh kan kelompok kalian teh membuat produk tempat pensil. Seberapa bermanfaat tempat pensil tersebut untuk kelompok kalian sehingga kalian memilih produk tersebut? Ya. Misalnya jika ada
pensil atau pulpennya berserakan, jadi bisa dipakai. Ya, jadi bisa rapih ya. Kenapa lebih memilih mendaur ulang untuk menjadi tempat pensil? Karena selain membuatnya Ya. yang membuatnya gampang, juga lebih Ya, berguna tadi ya. Jadi jawabannya seperti tadi. Karena kan supaya si pensilnya itu tidak berserakan, jadi dibuatlah tempat pensil. Tadi biaya yang digunakannya berapa? 15.000. Ya, worth it ya kalau misalkan harga segitu, asalkan jangan seperti ini. Misalkan biaya yang kalian keluarkan itu 15.000, tapi kalian menjual di 200.000 ya. Jangan, siapa yang mau beli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dong buat temannya. Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa orang tersebut yang Tuhan berlimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Ibu guru dan teman sekalian, perkenalkan nama saya Nanda Siva dan rekan saya kami lagi. Kami dari kelompok 2 yang memfungsikan tugas kami yaitu mengolah sampah menjadi rupiah. Limbah, salah satu limbah yang akan kami buat adalah limbah plastik bekas. Judul desain cycle dari limbah yang dipilih adalah membuat bunga dari sendok plastik bekas. Dasar teori dari proyek yang kami rancang adalah dari YouTube. Maka nama dari proyek yang akan kami rancang, pertama-tama kita mengumpulkan sendok bekas lalu disampai bersih. Kedua, gunting bagian kepala sendok, tempelkan hias bagian kepala sendok dengan yang bunganya lainnya. Buat bentuk bunga. Tambahkan daun sebagai pelengkapnya bunga. Simpan bunga dalam kaleng bekas sebagai tas bunga. Alat dan bahan yang kami gunakan: 1 gunting, 2 lem, 3 sendok bekas, 4 kertas origami sebagai pelengkap, 5 lilin atau korek api, 6 kaleng, 7 sedotan. Gambar desain proyek yang akan kami rancang seperti ini. Itu gambar desainnya ya. Rincian negara biaya dan perencanaan harga jualnya. Kami merencanakan menjualnya dengan harga Rp15.000 dengan harga perawatan Rp7.000. Timeline dari tanggal Kamis 3 Februari sampai Senin 22 Januari. Ya. Sebelum saya hadiri presentasi kali ini, apakah dari audiens ada yang menanggapi? Silahkan, ada yang mau menanggapi, bertanya. Apa kegunaan dari produk yang kalian buat? Kegunaannya itu untuk apa gitu? Untuk mencari, misalkan pas bunganya kita simpan di sebuah ruangan, akan menambah keindahan pada ruangan tersebut. Ya, memberi nilai estetik ya pada sebuah ruangan. Di mana target pemasaran produk yang akan kalian buat? Kami masih baru mencoba, jadi mungkin hanya sekitar sekitar 5. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada di aplikasi, misalkan di apa? Ya, Shopee, Lazada, tidak ada ya. Ya, paling di Facebook ya, yang mudah kalian jangkau. Silakan. Dari kami mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam.
kita akan meneruskan pembelajaran di minggu kemarin, bahwa di minggu kemarin kalian sudah Ibu beri tugas. Bagaimana, apakah ada kendala dari progres pekerjaan kalian selama pengerjaan tugas ini? Tolong satu orang menceritakan kendala apa saja yang dialami. Silahkan, siapa? Kendalanya selain waktu yang memang kurang lama, Ya. pembersihan yang memakan waktu cukup lama karena susah dibersihkan. Lalu cuaca yang mungkin sering ada cuaca buruk seperti Ya, hujan, hujan. membuat aktivitas juga. Ya, jadi anggota kelompoknya tidak bisa berkumpul ya karena hujan tadi. Monitoring dilakukan dengan cara peserta didik mengirimkan video atau foto kegiatan dalam membuat produknya pada Google Drive, dan monitoring progres pengerjaan produknya dilakukan melalui observasi WA grup masing-masing kelompok berdasarkan timeline yang sudah disusun oleh kelompoknya masing-masing. Kalian sudah bawa hasil tugasnya ya semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang kalian presentasikan ke depan apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang telah kalian buat ya. Serta bisa juga kalian uji coba dari produk kalian. Kalian nilai teman kelompoknya yang di depan ya. Ini untuk lembar penilaiannya. Oh, bentar. Jadi kalian di sini Ibu bagikan rubrik penilaian antara teman. Kalian nilai ya teman yang sedang presentasi. Misalkan dari komunikatif itu ketika berdiskusi itu untuk menjawab pertanyaan berembuk atau tidak ya. Kalau misalkan poin 3 itu berarti paling yang bagus ya, yang lebih baik. Terus yang efektivitas waktu ketika presentasi itu waktunya misalkan cuma sebentar atau terlalu lama ya. Jadi ini disesuaikan dengan jawaban dan pertanyaan. Misalkan jawabannya nyambung nggak dengan pertanyaan yang diajukan. Terus artikulasi dan kejelasan dalam menyampaikannya juga jelas atau tidak ya suaranya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan produk yang kami buat. Untuk kelebihannya, bahan yang mudah didapat. Dan untuk kekurangannya, karpet ini hanya bisa digunakan untuk di indoor bukan di outdoor. Ya, kalau misalkan di luar ruangan Karena bolong-bolong. oh iya, bolong-bolong. Apalagi kalau misalkan digelarin di atas tanah pasti bakal kotor ya baju kitanya. Ya, terus apalagi? Proses pembuatannya yang lama. Ya, proses pembuatannya kemarin berapa hari? 3 hari. Semua anggota kelompok ikut menganyam nggak? Bisa menganyam nggak? Tidak. Jadi hanya beberapa orang ya yang Jadi bisa menganyam. dibagi-bagi tugas. Ya, dibagi-bagi tugas. Jadi tidak ada satu orang yang tidak mengerjakan ya. Misalkan tadi nyari barang bekasnya, ada yang membersihkan, ada yang mendokumentasi dan yang membuat anyaman. Ya, silahkan dari kelompok lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Jika salah satu bagian karpet sobek, apakah bisa ditangkal? Ya, apabila dari salah satu anyaman itu ada yang sobek atau rusak, apakah bisa diganti gitu atau didaur ulang? Tergantung di paling mana heula anu rusak mah. Di sisi mah kan mudah untuk di tengah sekali capatkan ini. Dianyam lagi. Ya, katanya bisa ya. Bisa diganti lagi dengan yang baru apabila si cangkang kopi itu rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran kali ini, dari pemanfaatan limbah, bahwa pemanfaatan limbah itu tidak hanya selalu harus bahan organik ya, tetapi juga dari bahan organik juga bisa kalian manfaatkan. Misalkan contohnya dari sampah rumah tangga, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan ya, sisanya itu kalian bisa gunakan menjadi pupuk kompos ya. Dari pembuatan kalian tadi, kalau misalkan memanfaatkan limbah, carilah limbah yang mudah didapat ya, seperti tadi. Gak apa-apa ya meskipun kalian mungut dari tempat. Yang terpenting dari produknya itu memiliki manfaat, memiliki nilai jual, dan juga memiliki nilai keindahan ya, ekonomis ya, tadi yang nilai jual. Nah, baik, coba simpulkan satu orang perwakilan dari kegiatan hari ini tentang pembuatan produk kalian, tentang pemanfaatan limbah. Silahkan. Mengolah limbah menjadi kerajinan dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah. Limbah yang tadinya tidak berguna dan hanya menjadi sampah dapat disulap menjadi barang yang berguna, indah, dan memiliki nilai ekonomis. Ya, kalian refleksi dulu ya. Ibu bagikan refleksi tentang pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan. Silahkan diisi. Tolong kasih nama ya. Orang itu. Silahkan. Cukup gak? Ada yang kebagian? Tolong kasihkan untuk itu ya. Coba keluarkan HP-nya masing-masing. Lalu masukkan sama kalian ini. Angka ini 6804338. Saya kasih waktu 7 menit ya untuk mengerjakan kuisis ini. Sudah selesai mengerjakan kuisisnya? Sudah ya. Baik, untuk kesimpulan hari ini, upaya manusia untuk pemanfaatan limbah atau sampah adalah untuk kebaikan kehidupan umat manusia juga. Dengan mengurangi emisi atau jejak karbon dari limbah, berarti kita turut mencegah atau setidaknya mengurangi dampak dari perubahan iklim yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan untuk doa. Sesudah melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa. Benda di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.